Alright! Just keep the eyes up. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan merangkum alur sebuah film berjudul Debt Collector. Film ini berkisah tentang seorang guru bela diri yang terpaksa menjadi seorang penagih hutang, di mana pekerjaan tersebut memiliki risiko yang sangat tinggi, karena dia diharuskan membantai seluruh mafia berbahaya bersenjata lengkap. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Film dibuka memperlihatkan 3 orang mafia yang sedang mendatangi sebuah padepokan. Kedatangan mereka disambut oleh Martin yang merupakan pemilik padepokan tersebut. Ternyata mereka datang untuk membeli padepokan tersebut. Namun Martin tak berniat menjual padepokannya. Meskipun sekarang ia sedang kesulitan keuangan. Namun Martin semakin geram dengan sikap lancang mereka bertiga yang seenaknya masuk tanpa melepas sepatu. Selain itu, mereka terus-menerus mendesak Martin agar menjual padepokannya. Sampai akhirnya Martin menantang mereka bertiga berduel, 1 lawan 3 orang sekaligus. Dan jika mereka menang, Martin berjanji akan menjual padepokannya. Namun jika mereka kalah, mereka harus keluar dari sana dan jangan pernah kembali lagi. Tanpa ragu mereka menyetujui tantangan dari Martin, sehingga baku hantam pun tak terelakkan lagi. Alright! Dengan skill tarung yang ia kuasai, tampak Martin tidak kesulitan sedikit pun dalam menghajar mereka bertiga sampai babak belur. Hingga pada akhirnya mereka bertiga pun menyerah. Sebelum pergi mereka sempat berjanji kalau mereka tidak akan pernah datang dan mengganggu Martin lagi. Di keesokan harinya Martin mendatangi rekan lamanya yang seorang debt collector. Ia bernama Alex. Maksud Martin datang ke sana tak lain untuk meminta pekerjaan, di mana ia bersedia bekerja sebagai seorang penagih hutang. Namun Alex menolak karena ia tahu pekerjaan tersebut risikonya sangat tinggi. Martin pun menjelaskan kalau sekarang ia sangat membutuhkan uang, karena padepokan yang selama ini ia kelola keadaannya sedang sepi peminat. Karena sekarang kebanyakan orang lebih tertarik membeli senjata api sebagai pelindung diri daripada membuang waktu belajar bela diri. Menanggapi itu, mau tidak mau Alex pun bersedia membantu. Ia lantas memberikan kartu nama milik bosnya kepada Martin. Setelah itu Martin kembali ke kontrakannya dengan masuk melewati pintu belakang, sebab ia khawatir bertemu muka dengan si pemilik kontrakan yang selalu menagih uang sewa yang sudah tertunggak sampai 3 bulan lamanya. Keesokan harinya Martin langsung menemui bos Alex yang bernama Tommy. Sebelum diterima bekerja, Tommy ingin tahu terlebih dahulu tentang latar belakang Martin. Martin pun menjelaskan kalau dirinya merupakan seorang mantan tentara dan saat ini ia merupakan guru bela diri. Dengan pengalaman yang Martin miliki, tentu tidak ada keraguan bagi Tommy untuk menerimanya bekerja. Namun Martin tidak sendiri dalam beraksi. Akan ada seorang anak buah Tommy yang akan menjadi partnernya. Setelah itu Martin menjelaskan cara kerja sebagai seorang penagih hutang, berikut dengan resiko yang kemungkinan akan mereka hadapi nantinya. Martin langsung bekerja di keesokan harinya dengan memakai setelan layaknya seorang pekerja kantoran. Lalu Martin dijemput oleh partner kerjanya yang bernama Sue. Kemudian Martin mengeluarkan selembar kertas yang berisi daftar orang-orang yang akan mereka tagih, di mana setiap nama diberi nomor urutan masing-masing secara acak, sesuai tingkat kesulitan dalam menagihnya. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung bergerak menuju ke rumah Oliver.
orang pertama dalam daftar tersebut. Sesampainya di sana, Martin dan Sue langsung mengetuk pintu rumah Oliver secara baik-baik. Sedangkan Oliver menjadi sangat ketakutan saat ia menyadari kalau Sue menyambangi kediamannya. Karena ia dan semua orang tahu seperti apa kekejaman Sue dalam menagih hutang. Oliver lantas menyuruh teman perempuannya untuk membuka pintu. Sedangkan ia dan teman prianya bersembunyi sambil membawa sepucuk pistol. Namun inilah yang terjadi. Menyadari akan hal itu, Oliver dan temannya berusaha melarikan diri lewat pintu belakang. Martin pun langsung berlari mengejarnya, sedangkan Sue mengejar menggunakan mobil. Pada akhirnya teman Oliver berhasil ditangkap. Sue lantas menyuruh Martin mengejar Oliver yang merupakan target utama mereka. Oliver berupaya kabur dengan membobol mobil seseorang. Akan tetapi Martin dan Sue berhasil menangkapnya tepat waktu. Karena Oliver gagal membayar hutang dan juga bandel saat ditagih, sudah pasti ia akan dihukum. Karena Oliver adalah target yang mudah, tentu hukumannya juga sedikit lebih mudah, yaitu hanya dengan bogeman mentah dari Sue. Setelah itu mereka lanjut menagih hutang kepada target selanjutnya. Orang yang akan mereka tagih bernama Harvey, yang diketahui memiliki hutang sebesar $300.000. Harvey sendiri berada di urutan kelima. Itu berarti menagih hutang kepada Harvey akan jauh lebih sulit daripada Oliver tadi. Di sini Martin mulai menyadari bahwa pekerjaan sebagai penagih hutang tidaklah semudah seperti yang ia bayangkan. Bagaimana tidak? Ia hampir saja tertembak saat menagih hutang kepada Oliver, target yang katanya berada di urutan yang paling mudah. Belum lagi nanti, ia harus menghadapi target selanjutnya, yang sudah pasti akan semakin sulit dengan resiko yang jauh lebih tinggi, terutama target di urutan nomor 1. Menanggapi itu, Sue pun berkata, "Jika kita bekerja dengan hati, maka pekerjaan seberat apapun akan terasa mudah." Singkat cerita, mereka berdua akhirnya sampai ke kantor Harvey. Namun di sana mereka dihadang oleh bodyguard Harvey. Hingga mau tidak mau Martin pun harus berduel dengannya. Sedangkan Sue masuk ke ruangan Harvey untuk menahannya agar tidak kabur. Tak lama kemudian muncullah seorang lagi bodyguard Harvey. Walau pada akhirnya mereka berdua berhasil dilumpuhkan. Di sini Harvey berkata kalau ia hanya mampu melunasi separuh dari hutangnya. Karena Harvey adalah target yang berada di urutan kelima, tentu hukuman yang ia terima akan lebih berat. Di sini Harvey hanya bisa pasrah saat satu kakinya dipatahkan. Setelah tugas kedua selesai, Martin kembali mengeluh karena lagi-lagi pekerjaan barunya ini nyaris membuat ia celaka. Menanggapi itu, Sue lantas mengeluarkan poster dirinya saat dulu ia masih menjadi aktor laga. Namun karena mengalami kebangkrutan, ia terpaksa menerima pekerjaan ini. Dan sampai saat ini keadaannya baik-baik saja. Dengan kata lain, Sue menasehati Martin agar bersyukur karena masih memiliki pekerjaan dengan gaji yang layak. Selanjutnya mereka berdua akan menagih hutang kepada seorang pria bernama Gardy. Target kali ini berada di urutan kedua, tentunya akan lebih sulit dari Harvey. Singkat cerita, mereka berdua sampai ke markas Gardy dan disambut oleh bodyguardnya yang berbadan tegap. Seperti biasa, tugas menghadapi bodyguard Sue limpahkan sepenuhnya kepada Martin. Sementara ia masuk ke dalam menghadapi Gardy, yang kebetulan hari itu sedang bersantai dengan gadis simpanannya. Tanpa basa-basi, Sue langsung menagih hutang Gardy senilai $40.000. Tak lama Martin masuk setelah ia berhasil mengalahkan bodyguard Gardy. Kemudian Sue langsung menyuruh Martin membawa Gardy masuk ke ruang berangkas uangnya. Di sini Gardy sempat ingin menyogok Martin, namun Martin tidak semudah itu tergiur. Akan tetapi Gardy masih saja berusaha menyogok Martin. Martin yang kesal lantas menghajarnya. Di dalam berangkas Gardy terdapat uang senilai ratusan ribu dolar. Padahal hutangnya hanya $40.000 saja. Sudah jelas di sini kalau Gardy tidak berniat ingin melunasi hutang-hutangnya. Sementara itu pacar Gardy malah menawari Sue untuk bercocok tanam dengannya.
dan sudah pasti Su menerimanya dengan senang hati. Saat ingin keluar dari markas tersebut, Su dan Martin malah dicegat oleh anak buah Cardi, hingga perkelahian kembali terjadi. Martin dan Su yang memiliki latar belakang jago bela diri yang mumpuni tentu tidak kesulitan melawan mereka. Alhasil mereka semua tumbang tak berdaya. Setelah pekerjaan selesai, Su dan Martin langsung pulang ke rumah masing-masing. Di sini Martin merasa sangat kelelahan. Bagaimana tidak, dari awal ialah yang paling banyak mengeluarkan tenaga untuk bergelut. Sementara Su lebih terkesan memperlakukan Martin seperti anak buah ketimbang partner kerja. Pada malam harinya, Su dan Martin menemui Tommy di sebuah bar miliknya. Mereka datang untuk menyerahkan uang hasil tagihan kemarin. Di sini Tommy memuji kinerja kedua anak buahnya itu, terutama Martin yang masih baru dalam bidang menagih hutang. Bahkan Harvey yang kakinya dipatahkan pada akhirnya jerah dan bersedia melunasi semua hutang-hutangnya. Selanjutnya Tommy membawa Su dan Martin menemui seseorang. Setibanya di sana mereka disambut oleh seorang wanita cantik bernama Amanda. Ternyata yang akan mereka temui adalah seorang bos mafia bernama Barbosa. Di sini Barbosa menugaskan Martin dan Su untuk menangkap seseorang bernama Connor, di mana Connor telah mencuri uang Barbosa saat ia masih menjadi anak buahnya. Karena penasaran, Tommy lantas bertanya berapa jumlah uang yang dicuri oleh Connor. Akan tetapi Barbosa tak mau menyebutkan jumlahnya. Kemudian Tommy menjelaskan cara kerja dalam organisasinya, di mana target yang akan mereka atasi biasanya akan diberi nomor urutan dalam menghukum mereka. Nomor 10 hanya diberi peringatan, nomor 5 kaki target dipatahkan, dan yang paling parah adalah nomor 1, yaitu dihajar sampai sekarat, bahkan bisa sampai mati. Tanpa pikir panjang, Barbosa ingin Tommy menerapkan urutan nomor 1 dalam menghukum Connor. Setelah kesepakatan dibuat, Barbosa langsung memberikan alamat tempat terakhir Connor bekerja. Su dan Martin langsung beraksi pada hari itu juga. Mereka mendatangi alamat yang diberikan oleh Barbosa, yang ternyata tempat itu adalah sebuah bar. Namun kedatangan mereka berdua malah disambut dengan kata-kata kasar oleh si pemilik bar. Su yang emosi lantas menghajarnya. Sontak si pemilik bar memanggil pengawalnya, sehingga Martin kembali bergelut. Sementara Su mulai bertanya kepada si pemilik bar di mana keberadaan Connor. Si pemilik bar berkata kalau Connor sudah berhenti bekerja dari 2 bulan yang lalu, dan sejak saat itu ia tidak pernah lagi berhubungan dengannya. Sementara Martin sedang sibuk berduel dengan si pengawal, sampai pada akhirnya ia berhasil mengalahkannya. Setelah diancam akan dibunuh, si pemilik bar akhirnya buka mulut. Ia lantas memberikan alamat seorang pria bernama Tim, yang kemungkinan besar tahu di mana keberadaan Connor sekarang. Saat itu juga Su dan Martin mendatangi kediaman Tim. Tanpa basa-basi, Su langsung bertanya di mana keberadaan Connor. Tim yang merupakan teman Connor berusaha meyakinkan Su dan Martin bahwa temannya itu adalah orang baik. Bahkan saat ini Connor sedang menjaga seorang anak kecil dengan penuh kasih sayang. Sebaliknya Tim berkata, Barbosa lah orang jahat yang seharusnya dihabisi oleh Su dan Martin. Namun Martin dan Su tidak sedikit pun menghiraukan perkataan Tim, karena tugas utama mereka adalah mencari Connor yang telah mencuri uang milik Barbosa. Setelah didesak, akhirnya Tim mau mengatakan alamat Connor yang sekarang tinggal dengan seorang wanita. Saat itu juga mereka berdua mengarah ke alamat tersebut. Looking for Sandy. Sedangkan Su bertanya dengan kasar kepada wanita ini tentang di mana keberadaan Connor. Melihat itu, Martin pun sedikit kesal dengan Su yang tega mengasari seorang wanita. Menanggapi itu, Su akhirnya bertanya dengan lembut di mana keberadaan Connor. Namun wanita yang bernama Sandy ini malah meludahinya. Su yang kesal lantas membalasnya dengan tamparan. Sekali lagi Martin berusaha membela Sandy. Akan tetapi Sandy malah menendang burung Martin.
Sandy berkata kalau Connor adalah orang baik yang tidak pernah menyakiti siapapun. Sandy menambahkan kalau satu-satunya orang yang tahu keberadaan Connor hanyalah Amanda. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Sue dan Martin langsung pulang ke rumah masing-masing dan akan melanjutkan pencarian esok hari. Singkat cerita, di keesokan harinya, terlihat Sue dan Martin sudah berada di suatu tempat untuk mengintai Amanda. Di sela itu, Martin sempat bertanya kepada Sue, kenapa ia bisa tahan menjadi seorang penagih hutang sampai puluhan tahun lamanya. Sedangkan dirinya yang baru beberapa hari bekerja sudah hampir mau menyerah. Sue akhirnya menjelaskan, ia mulai terjun di bidang ini setelah anaknya meninggal akibat leukemia. Sementara istri Sue pergi meninggalkan dirinya begitu saja. Tak lama kemudian Amanda yang ditunggu akhirnya muncul. Mereka berdua langsung mengikuti mobil Amanda. Ternyata Amanda mengarah ke sebuah apartemen. Sue dan Martin sangat yakin kalau Connor ada di dalam apartemen tersebut. Di sini Amanda terlihat kesal karena orang yang ada di dalam tak kunjung membuka pintunya. Namun saat menuju ke mobil, Amanda dicegat oleh Martin dan Sue yang segera mengajukan pertanyaan, di kamar manakah Connor tinggal? Karena kalau tidak, Sue mengancam akan mengadukan tentang hal ini kepada Barbosa. Pada akhirnya Amanda mau mengatakan nomor kamar yang ditempati oleh Connor. Pada akhirnya Sue dan Martin bertemu langsung dengan Connor. Mendengar suara gaduh, anak Connor pun terbangun dan menangis ketakutan. Untuk membuat anaknya itu tenang, Connor terpaksa berbohong, berkata bahwa Sue dan Martin adalah temannya yang sedang berkunjung. Sue yang pernah kehilangan seorang putri juga merasa tidak tega melihat anak Connor menangis ketakutan. Ia lantas berbohong kalau mereka semua sedang bermain petak umpet, dan Sue menyuruh anak itu untuk segera bersembunyi. Setelah itu Sue langsung bertanya kepada Connor perihal masalahnya dengan Barbosa. Akhirnya Connor menceritakan semuanya dari awal. Saat itu ia bekerja di salah satu klub malam milik Barbosa. Lambat laun ia jatuh cinta dengan seorang penari di sana yang bernama Crystal. Sampai Crystal mengandung anak Connor. Sialnya pada saat yang bersamaan, Barbosa juga menyukai Crystal. Namun Crystal lebih memilih Connor. Barbosa yang terbakar api cemburu dengan tega menusuk perut Crystal yang saat itu tengah hamil besar. Kemudian Connor segera melarikan Crystal ke rumah sakit. Namun sayang nyawanya tidak tertolong lagi. Walau begitu, anak yang ada di kandungannya berhasil diselamatkan, yaitu anak kecil tadi yang dirawat oleh Connor dengan penuh kasih sayang. Setelah mengetahui cerita yang sesungguhnya, Sue dan Martin merasa tidak tega untuk menyerahkan Connor kepada Barbosa, karena sudah pasti Barbosa akan menghabisinya. Martin lantas menyuruh Connor untuk pergi sejauh mungkin bersama anaknya. Thank you. Saat ingin pergi, Martin dan Sue dihadang oleh Amanda, dan ia berkata kalau saat ini Barbosa dan anak buahnya sedang menuju kamar Martin menggunakan lift, di mana Barbosa berniat membunuh Connor dan anaknya, lalu mengkambing hitamkan Martin dan Sue sebagai pelakunya. Saat itu juga mereka berdua kembali ke atas untuk menyelamatkan Connor. Namun sayangnya di kamar itu sudah banyak anak buah Barbosa yang berjaga dengan senjata. Di sini Sue sempat ragu dengan tindakan yang akan mereka lakukan. Namun Martin mengingatkan Sue, jika mereka tidak bertindak sekarang, maka anak Connor akan menjadi korban kekejaman Barbosa. Hingga pada akhirnya mereka berdua mulai beraksi, melumpuhkan anak buah Barbosa satu persatu. Bahkan Martin tak ragu menghabisi Alex yang merupakan teman yang memberikan ia pekerjaan tersebut. Malangnya Sue harus terkorban dalam baku tembak tersebut. Martin berhasil menghabisi mereka semua, namun ia juga harus tertembak. Dengan sisa tenaga yang ada, Martin berusaha untuk bangkit. Tak lama Tommy dan anak buahnya muncul dan langsung menodongkan pistol ke arah Barbosa, di mana ia sudah tahu kalau Barbosa berencana menjebak kedua anak buah terbaiknya.
Saat itu juga Tommy menghabisi Barbosa. Tak lama polisi pun muncul di TKP, sedangkan Martin berusaha kabur dalam keadaan sekarat. Di akhir film terlihat Connor dan anaknya sedang makan malam, dan keadaan mereka terlihat baik-baik saja. Sedangkan keadaan Martin akan kita ketahui pada sequel film berikutnya, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.